Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ramadanti, NPM 1911100048. Saya dari jurusan PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang 9 aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, ada idealisme. Idealisme termasuk dalam kelompok filsafat tertua. Tokoh aliran ini adalah Plato, yang secara umum dipandang sebagai bapak idealisme di barat, yang hidup kira-kira 2500 tahun yang lalu. Aliran ini memandang dan menganggap yang nyata hanya idea. Idea tersebut selalu tetap dan tidak berubah atau mengalami pergeseran. Aliran filsafat idealisme menekankan moral dan realitas spiritual sebagai sumber-sumber utama di alam ini. Yang kedua, yaitu realisme. Realisme berasal dari kata real, yang artinya aktual atau sesuatu yang ada. Realisme adalah aliran yang patuh kepada yang ada atau fakta. Realisme termasuk dalam kelompok pemikiran klasik. Aliran ini berpijak atas dasar percaya akan hakikat-hakikat yang kekal dan tidak mengalami perubahan dalam situasi atau kondisi apapun. Kaum realisme memandang dunia ini dari sudut materi. Menurut mereka, realitas di dunia ini adalah alam. Segala sesuatu berasal dari alam. Yang menjadi subjek adalah hukum alam, yaitu dunia nyata, alam, dan benda. Yang ketiga yaitu perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial, yang diartikan sebagai continue through the whole year, atau lasting for a very long time, abadi atau kekal. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennial adalah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Perennialisme sesuai dengan namanya, yang berarti segala sesuatu yang ada sepanjang sejarah ini akan dianggap suatu aliran yang ingin kembali pada nilai-nilai masa lalu, dengan maksud mengembalikan keyakinan akan nilai-nilai asasi manusia masa silam untuk menghadapi problematika kehidupan manusia sekarang, dan bahkan sampai kapanpun dan dimanapun. Yang keempat yaitu eksistensialisme. Kata eksistensi menurut Chef M. Dagun berasal dari kata Latin exciter. Ex yang berarti keluar dan citer yang membuat berdiri. Jadi, eksistensialisme adalah apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas dan apa saja yang dialami. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang melukiskan dan mendiagnosa kedudukan manusia yang sulit. Titik sentralnya adalah manusia. Menurut eksistensialisme, hakikat manusia merupakan eksistensi dari dirinya dan hasil aktivitas yang dilakukan merupakan cermin hakikat dirinya. Eksistensialisme biasa dialamatkan sebagai salah satu reaksi dari sebagian besar reaksi terhadap beberapa sifat dan filsafat tradisional pada masyarakat modern. Dengan demikian, eksistensialisme pada hakikatnya adalah merupakan aliran filsafat yang bertujuan mengembalikan keberadaan umat manusia dengan keadaan hidup asasi yang dimiliki dan dihadapinya. Aliran ini termasuk kelompok filsafat modern yang dimunculkan oleh Denis Soren Kierkegaard. Selanjutnya, yang kelima yaitu pragmatisme. Aliran pragmatisme timbul pada abad 20. Pendiri aliran ini adalah Charles A. Peirce. Pemikiran Peirce mendapat pengaruh dari Kant dan Hegel.
Aliran pragmatisme adalah suatu aliran yang memandang realitas sebagai sesuatu yang secara tetap mengalami perubahan atau terus-menerus berubah. Untuk itu, realitas hanya dapat dikenal melalui pengalaman. Tidak ada pengetahuan yang absolut atau permanen. Realitas atau kenyataan hanyalah apa yang dapat diamati dan dirasakan. Pengetahuan bersifat sementara dan demikian juga dengan nilai-nilai. Bagi pragmatisme, semua yang mengalami perubahan tidak ada yang kekal atau tetap. Adapun yang kekal adalah perubahan itu sendiri. Secara sederhana, pemikiran filsafat pragmatisme dapat dikatakan sebagai memalingkan pandangan jauh dari sesuatu yang bersifat awal, prinsip-prinsip, undang-undang, dan keharusan-keharusan yang diterima, dan mengarahkan pandangan ke arah sesuatu yang akhir, yakni buah hasil dari pengaruh sesuatu itu. Selanjutnya yaitu sosialisme. Sosialisme pada mulanya berdasarkan Marxisme. Aliran ini merupakan agregasi dari ide filsafat yang dikembangkan dalam sosial Karl Marx. Akar filsafat Karl Marx terdapat pada filsafat Hegel, Jerman, dan kemudian dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sehingga akhirnya menjadi aliran tersendiri yang bernama historis materialisme. Aliran filsafat ini terdapat di beberapa bagian dunia masa kini. Meskipun berbeda-beda namanya, tetapi memiliki substansi nilai yang sama. Kadang-kadang digunakan nama sosialisme Marxisme, dinisbatkan kepada Karl Marx. Marxisme-Leninisme dinisbatkan kepada Karl Marx, peletak dasar, dan Lenin, pelaksananya. Atau komunisme, dengan sifatnya yang merangkum semua pemikiran-pemikiran komunisme atau sosialisme ilmiah. Selanjutnya yaitu progresivisme. Progresivisme berasal dari kata progres yang artinya kemajuan. Secara harfiah dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Progresivisme adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada pelatihan kemampuan berpikir mereka, sedemikian rupa sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah, seperti memberikan analisis, pertimbangan, dan pembuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah suatu aliran filsafat yang merupakan kelanjutan yang logis dan cara berpikir progresivisme dalam pendidikan. Rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris yaitu reconstruct, yang artinya membangun kembali. Aliran ini bertujuan untuk merombak kembali susunan lama dan mengubahnya ke tatanan hidup yang baru dan bercorak modern. Aliran ini dianggap lebih baik karena menyatakan jika tidak cukup seorang siswa atau individu hanya berfokus pada pengalaman kemasyarakatan di sekolah, namun juga mempelopori ke arah masyarakat baru yang diinginkan sesuai perkembangan hidup dan kehidupan. Sebagai konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Kemudian yang terakhir yaitu esensialisme. Esensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Mereka menganggap bahwa kebudayaan lama itu telah banyak memperbuat kebaikan-kebaikan untuk umat manusia. Yang mereka maksud dengan kebudayaan lama itu adalah kebudayaan yang telah ada semenjak peradaban manusia yang pertama-tama dahulu. Akan tetapi yang paling mereka pedomi adalah semenjak zaman Renaissance, yaitu yang tumbuh dan berkembang sekitar abad 11, 12, 13, dan 14 Masehi. Di dalam zaman Renaissance, itu telah berkembang dengan megahnya usaha-usaha untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan dan kesenian serta kebudayaan mereka.
terutama di zaman Yunani dan Romawi purbakala. Renaissance itu merupakan reaksi terhadap tradisi dan sebagai puncak timbulnya individualisme dalam berpikir dan bertindak dalam semua cabang dan aktivitas manusia. Sumber utama dari kebudayaan itu terletak dalam ajaran para filsafat dan ahli-ahli pengetahuan yang telah mewariskan kepada umat manusia segala macam ilmu pengetahuan yang telah mampu menembus lipatan kurun dan waktu, yang telah banyak menimbulkan kreasi-kreasi bermanfaat sepanjang sejarah umat manusia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.